Puji Tuhan, salam sejahtera baik kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya? Doa saya kalian semua tetap baik, sehat, dan kuat. Oke, saat ini saya akan membahas yaitu pandangan Alkitab tentang banci dan homoseksual. 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10 berkata, "Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan masuk ataupun tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, beberapa tahun yang lalu kita dihebohkan dengan berita disahkannya pernikahan sesama jenis. Ketika kita membaca ayat ini, ada baiknya kita tidak hanya senang terfokus pada kata banci dan orang pemburit. Karena pada ayat ini, banci dan pemburit punya teman lain yang tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin Anda bukan banci, atau mungkin Anda bukan orang pemburit. Tapi Anda seorang pezina, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, maka Anda sama-sama tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan cepat-cepat menghakimi bahwa banci pemburit itu tidak masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, sedangkan kita penipu, pezina, terus kita kikir, itu pun tidak layak dalam kerajaan Allah. Banci tidak masuk surga. Banyak orang mendefinisikan kata banci ini adalah seorang laki-laki yang berperangai lemah gemulai atau dia kewanita-wanitaan. Nah, dan menggunakan 1 Korintus 9b ayat 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10 untuk menghakimi mereka yang didefinisikan banci. Perlu diingat teman-teman, banci di dalam konteks ayat ini tidak menyoroti keadaannya yang lemah gemulai, tetapi perbuatan asusilanya. Ingat, ini bukan soal keadaannya yang gemah gemulai atau dia kewanita-wanitaan. Dia ini disorot kepada perbuatan asusilanya. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata banci itu male prostitutis dari kata Yunani malakoi. Nah, artinya malakoi ini dalam bentuk nominatif plural maskulin dari kata malakos. Nah, berarti yang disoroti Rasul Paulus bukan lemah gemulainya, tetapi kepada sifat perbuatan yang melakukan hubungan seks secara tidak wajar. Lebih tepatnya, ya pelacur laki-laki atau laki-laki yang bersedia mengadakan hubungan homoseksual. Nah, itu dari kata banci, teman-teman. Nah, orang pemburit tidak masuk dalam kerajaan sorga. Nah, Alkitab terjemahan LAI, terjemahan baru orang pemburit, ya, dalam NIV itu menerjemahkan homosexual offenders dari kata Yunani arsenokoitai, ditulis dalam bentuk nominatif plural maskulin dari kata arsenokoites, dari dua kata arsen laki-laki dan koite seksual, intercourse sesama laki-laki yang melakukan seks intercourse. Alkitab memang tidak berbicara teknis seks intercourse yang bagaimana, tapi dapat ditarik pengertian para pria meninggalkan fungsi seksualnya yang alamiah sesuai kodrat atau melakukan seks tidak wajar. Kalau kita bandingkan dalam Roma 1 ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain.
sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi teman-teman penonton setia channel Elroy Christian, seks yang wajar adalah antara laki-laki dan perempuan yang meninggalkan seks yang wajar, melakukan seks tidak wajar adalah laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki. Anal seks juga bisa dikatakan seks yang tidak wajar. Dalam Roma 1 ayat 27 menyatakan ini adalah kesesatan yang mereka lakukan. Bagaimana pandangan Taurat tentang homoseksual? Yang pertama adalah itu menjadi suatu kekejian. Imamat 18 ayat 22 berkata, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian." Tuh. Yang kedua adalah kekejian, dan ini bisa berakibat pada hukuman mati. Imamat 20 ayat yang ke-13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi dalam 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10 memberi gambaran bahwa banci atau laki-laki yang bersedia mengadakan hubungan homoseksual dan pemburit atau pria yang meninggalkan fungsi seks alamiah dan melakukan seks tidak wajar tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Begitu juga dengan orang cabul, penyembah berhala, berzina, mencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, atau penipu, sama-sama tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banci dalam kategori ini adalah dia tidak hanya bersifat pada keadaannya yang gemah gemulai, tapi bersifat kepada tindakan asusilanya. Jadi banci dalam tindakan asusilanya dan homoseksual yang berhubungan badan sesama jenis itu kekejian di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman dikasihi oleh Tuhan, biarlah sedikit edukasi ini menambah kita pengetahuan arti dari kata banci dan orang pemburit. Demikian penjelasan yang singkat ini saya berikan, biarlah kiranya dapat memberikan suatu pengetahuan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Share video ini sebanyak-banyaknya menjadi suatu menambah pengetahuan kita, dan kita lakukan. Kalau firman Tuhan melarang, jangan lakukan. Kalau firman Tuhan memerintahkan, lakukan. Tuhan memberkati kita, biarlah kita setiap hari mengalami suatu perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Subscribe ya.